Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Septiana dengan NIM 18104166626 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 4. Baik, dalam video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang metode transportasi dalam mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang diajar atau dosen pengampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, langsung ke penjelasan tentang metode transportasi. Metode transportasi yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju ke beberapa tujuan. Dengan permintaan tertentu, asumsi dasar model ini adalah biaya transport pada suatu tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan atau pada model transportasi. Yang harus diperlukan atau yang harus diperhatikan yaitu adalah bahwa total kuantitas pada seluruh baris harus sama dengan total kuantitas pada seluruh kolom. Jika tidak, maka perlu ditambahkan kuantitas dummy. Atau karakteristik dari metode transportasi adalah satu, yaitu suatu barang dipindahkan atau transported dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Dan dua, atas barang tersebut tiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah transportasi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Beberapa yang akan dibahas dalam materi ini antara lain yaitu yang pertama metode Northwest Corner atau biasa disebut dengan NWC, yang kedua yaitu metode Last Cost atau LC, yang ketiga metode Vogel Approximation Method atau FAM, dan yang pertama yaitu penjelasan tentang Northwest Corner atau NWC merupakan metode yang memulai langkah awalnya dari pojok kiri atas. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai dari sudut kiri atas atau X1A. Alokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat jumlah pasokan dan permintaan atau supply and demand. Yang kedua yaitu kemudian bila XMN merupakan kotak terakhir yang dipilih, lanjutkan dengan mengalokasikan pada XMN ditambah 1 atau kotak sebelah kanan dari kotak terpilih pada baris yang sama. Bila N mempunyai kapasitas permintaan atau demand yang tersisa. Yang ketiga yaitu bila tidak ada kapasitas permintaan atau demand pada baris kotak terpilih sudah terpenuhi, maka alokasikan ke XMN ditambah 1 N, yaitu kotak di bawah kotak terpilih, dan seterusnya sehingga semua kebutuhan telah terpenuhi. Yang kedua yaitu metode Last Cost. Metode ini jauh lebih baik secara umum jika dibandingkan dengan metode NWC. Hal ini dikarenakan dalam metode LC mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam metode transportasi, yaitu biaya selnya, sehingga mendekati solusi optimal. Solusi optimal yang diinginkan yaitu sel yang memiliki biaya-biaya yang tertinggi otomatis tidak akan terpakai. Tetapi jika ada sel yang memiliki biaya yang sama, maka penentuan sel yang akan diisi dapat dilakukan secara bebas. Langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan transportasi dengan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mulai dari kotak atau sel yang memiliki biaya paling kecil atau minimal, kemudian alokasikan jumlah produk semaksimal mungkin dengan melihat jumlah pasokan dan permintaan atau supply and demand. Yang kedua yaitu selanjutnya pilih kembali kotak atau sel yang memiliki biaya paling kecil atau seminimal mungkin, kecuali sel yang sudah dipilih dari kotak atau sel yang sudah tidak mungkin dialokasikan jumlah produk. Kemudian alokasikan jumlah produk di kotak atau sel yang dipilih dengan memperhatikan jumlah pasokan dan permintaan atau supply and demand. Yang ketiga yaitu metode Vogel Approximation Method atau FAM. Bila dibandingkan dengan dua metode sebelumnya, metode ini jauh lebih baik
lebih baik lagi atau lebih mendekati solusi optimal. Namun metode ini relatif lebih rumit dalam menentukan solusi langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah transportasi. Dalam metode FAM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matrik atau tabel. Yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada matrik tabel. Yang ketiga yaitu pilihlah satu perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Yang keempat yaitu alokasikan semaksimal mungkin jumlah produk atau kotak atau juga sel yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada kotak atau sel biayanya terendah di antara kotak atau sel tersebut, lain pada kolom atau baris itu. Untuk alokasinya, perhatikan kapasitas supply and demand yang ada. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam metode transportasi 2, yaitu yang terdiri dari 3, yaitu NWC, LC, dan FAM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika kurang jelas, saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.